bersama Kabupaten Bekasi, ya, Kementerian Sosial lewat sentra bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bekasi, dan khusus untuk katarak kita bekerjasama dengan YPB, Pundi Amal, SCTV dan Indosiar untuk melakukan bakti sosial. Bakti sosial ini ditujukan kepada keluarga-keluarga penerima manfaat yang memerlukan bantuan dari pemerintah. Di antaranya adalah mereka keluarga-keluarga yang tidak mampu menebus ijazahnya di sekolahnya atau biaya-biaya yang lain di sekolah tersebut. Banyak juga dari penyandang disabilitas yang membutuhkan alat-alat yang dibutuhkan, dan juga tentu adalah keluarga-keluarga yang perlu diberdayakan. Ini adalah mereka yang disebut dengan the invisible people. Mereka ada di sekitar kita, tapi belum tersentuh oleh program-program pembangunan. Mereka yang tertinggal, mereka yang belum beruntung, mereka yang tidak ada dalam data. Sehingga ini memang memerlukan perhatian khusus. Pemerintah mengajak swasta, mengajak filantropi untuk bersinergi, saling memperkuat, tentu terutama dengan pemerintah daerah, supaya bisa menyisir keluarga-keluarga yang sebenarnya. Nah, hari ini kita memberikan bantuan modal usaha, juga bantuan alat-alat bagi penyandang disabilitas, operasi katarak, sunatan massal, dan program-program pemberdayaan. Ini melengkapi dari kegiatan-kegiatan kami di tempat lain. Besok misalnya di Alor bersama Yayasan Pundi Amal ini kita akan melakukan operasi katarak di Alor, ya. Jumlahnya lebih dari 400 penerima manfaat. Ini kita lakukan terus-menerus dan saya yakin banyak juga yang melakukan. Tetapi yang paling penting di atas semua itu adalah bagaimana kita memiliki data yang akurat. Data ini yang terus kita perbaiki, kita mutakhirkan, sehingga kita jadikan pedoman dalam menyalurkan bansos. Termasuk yang kemarin itu penyaluran PBI, penerima bantuan iuran. Jadi kalau ada yang dinonaktifkan, itu tidak mengurangi alokasi. Di Bekasi kemarin misalnya, ya, dinonaktifkan 70.000 lebih. Bukan dikurangi 70.000 lebih, tapi dialihkan dari penerima manfaat yang lebih kepada dari penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria kepada mereka yang memenuhi kriteria, mereka yang lebih membutuhkan. Itu kira-kira yang terus dilakukan, dan mudah-mudahan dengan data yang makin akurat, intervensi kita tepat dan hasilnya lebih berdampak. Bekerja sama dengan BPJS untuk tetap bisa melayani, ya, melayani pasien-pasien yang mungkin kebetulan dinonaktifkan. Lalu pertanyaannya, rumah sakit biasanya siapa yang membayar? Yang membayar bisa kita bahas. Banyak, ya, tahun lalu misalnya Kementerian Sosial bekerja sama dengan filantropi seperti kitabisa.com misalnya, untuk menambah biaya-biaya yang tidak ada skema di dalam BPJS Kesehatan. Ada juga kami kerjasama dengan pemerintah daerah. Bagaimana kalau pemerintah daerah tidak ada anggarannya? Itu bisa dibayar pada tahun berikutnya, direncanakan dulu. Pendek kata, kita tidak ingin ada warga yang mau berobat putus asa karena tidak punya biaya. Dan sesungguhnya bisa kita atasi semua selama kita mau kolaborasi, mau terbuka, mau mengajak pihak-pihak lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Saya kira Pak Imam, ini kalau suatu saat misalnya kan ada penyakit-penyakit yang tidak ada dalam skema BPJS Kesehatan. Ada itu, kadang-kadang ada penyakit tumor ganas yang biayanya tidak cukup, kekurangan 40 juta, kekuatan kekurangan 15 juta. Ini kan tidak ada anggarannya, itu bisa kita kerjasamakan dengan pihak-pihak lain untuk membantu membayar itu. Ya, lagi akan kita libatkan desa lagi, ya. Kita akan libatkan desa, maka mungkin minggu depan kami dengan Pak Bupati akan mengundang seluruh kepala desa, kemudian operator data desa. Kita ingin
desa menjadi ujung tombak dari pemutakhiran data ini, sehingga apapun masalah yang ada di warga desa itu bisa diketahui lebih dulu. Jangan sampai ada orang yang katakanlah mohon maaf lah sampai kita nggak bisa membantu karena mereka ada kesulitan yang luar biasa. Jangan sampai itu. Dan itu salah satu kuncinya adalah data. Kalau dia masuk dalam data, ya itu bisa kita intervensi secara bersama-sama. Maka itu sekali lagi Pak Bupati ya, mari kita perkuat data kita dimulai dari desa. Dari desa itu dari mana? Dari RT RW. Apalagi ini bulan puasa kita tahu tidak disebut beriman seseorang sampai dia membiarkan tetangganya kelaparan. Jadi jangan sampai ada tetangga kita yang kesulitan sementara kita nggak tahu. Dan ini bisa ketahui kalau ada dalam data. Maka itu kita akan memperkuat jalur formal, ya kita memperkuat jalur formal RT RW, ya nanti sampai ke kelurahan atau desa, nanti ke dinsos, terus ke bupati, baru naik ke Kementerian Sosial, baru masuk DT-Sen. Data tunggal ini yang ngelola adalah BPS. Itu jalur formal, ini akan kita perkuat. Kemudian yang kedua jalur partisipasi. Wartawan boleh bantu kami. Wartawan boleh bantu kami. Silakan buka aplikasi Cek Bansos atau lewat call center atau lewat nomor WA kami. Sehingga makin banyak ya orang-orang atau keluarga-keluarga yang ini selama ini tidak terlihat, tidak terdata, ini nanti bisa terdata dan kita bisa berikan bantuan. Ya.